puji Tuhan, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita bisa bersama-sama lagi memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Saudara bersuka cita? Amin. Iya. Musim selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Tuhan izinkan kita mengalami berbagai macam musim dalam kehidupan kita. Kesulitan demi kesulitan, tantangan-tantangan, beban-beban, kebutuhan-kebutuhan yang kadangkala kita merasakan berat sekali dan kita tidak mampu rasanya. Ya, tetapi Tuhan akan menolong kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat kitab suci kita dan kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya mempercaya dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percayakan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu, janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Amin. Mau diajar oleh firman Tuhan? Amin. Saudara mau melakukan firman Tuhan? Amin. Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Amin. Maka janji-janji Allah akan digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Kita tetap berdiri bersama. Kita akan membuka Alkitab kita. Ya, dengan tema itu ya, alone, kesendirian. Dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46, dan nanti kita baca juga Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-34. Mari kita ucapkan bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46. Mulai. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu kita baca juga dalam Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-34. Markus 15 ayat 34. Kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Amin. Silakan duduk. Dalam Injil Matius menggunakan bahasa Yunani ketika Yesus mengucapkan ini, Eli Eli lama sabachthani. Tapi dalam Markus itu menggunakan bahasa Aram, Eloi Eloi lama sabachthani. Tapi artinya sama Bapak Ibu. Artinya, mengapa Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau meninggalkan aku? Baik dalam bahasa Yunani maupun dalam bahasa Aram, itu artinya sama saja. Mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi saudara lihat dari ayat ini, baik dalam Matius ditulis, dalam Markus ditulis, dan saudara baca juga dalam Mazmur 22 ayat yang kedua. Mazmur 22 ayat 2 berkata demikian, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap apa? Jauh dan tidak menolong aku. Nah saudara, dari kondisi ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa Yesus itu mengalami apa? Kesendirian. Dia mengalami alone. Di mana Allah? Waktu aku menderita. Di mana Tuhan? Waktu aku berseru. Kenapa Tuhan tetap jauh dan tidak menolong aku? Di mana Dia? Dan di atas kayu salib itu Dia sendiri. Dia sendiri mengalami penderitaan itu. Mazmur ini adalah dikenal dengan Mazmur Mesianik, Mazmur tentang Mesias. Mazmur ini adalah nubuatan yang ditujukan kepada siapa? Pribadinya Kristus. Tetapi orang Yahudi sering mengucapkan ini. Mazmur ini sebagai doa di saat
mereka mengalami apa? Penderitaan. Saya tidak mengerti. Waktu engkau di dalam kesusahan, engkau di dalam ujian kehidupan, menghadapi berbagai macam masalah tadi, apakah Mazmur ini menjadi doa saudara? Seperti pengalaman pemazmur Daud. Orang-orang Yahudi sering mengucapkan ini. Ya, di saat mereka mengalami banyak masalah dalam kehidupan, penderitaan, dia berdoa seperti ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap apa? Jauh. Dan tidak menolong aku. Saudara bisa bayangkan bagaimana pergumulan Yesus di atas kayu salib. Ya, bagaimana dia menanggung sendiri di saat dia harus menjalankan karya penebusan itu. Karena tidak ada jalan yang bisa ditempuh untuk mengampuni dosa manusia. Korban itu sifatnya sementara dalam perjanjian lama, tidak permanen. Setiap tahun orang harus bawa korban. Besok berdosa lagi ditumpuk, itu dihitung, nanti 1 tahun kemudian dibawa itu oleh imam besar menghadap kepada Bapa. Dan tidak ada jalan yang ditemukan untuk menyelesaikan dosanya manusia kecuali Yesus seorang diri. Dia berjalan menuju ke salib. Dia naik di atas kayu salib. Dia relakan dirinya disiksa, dipaku, dimahkotai mahkota duri. Dan disitulah dia berseru kepada Bapaknya. Eli, Eli lama sabachthani. Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau? Pernah berdoa gitu? Halo? Belum ya? Berarti Bapak Ibu lebih hebat daripada Yesus. Amin. Kalau Anda tidak pernah berseru seperti ini, luar biasa. Yesus aja berseru kepada Bapa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya mau tanya, saudara takut nggak ditinggalkan oleh Yesus? Halo? Takut kan? Saya mau tanya, waktu engkau bergumul di dalam pergumulan kehidupanmu, engkau menghadapi beban, ya, yang tidak ringan, mungkin berat, tapi sebenarnya itu biasa kata firman Tuhan. Engkau menghadapi banyak kebutuhan kehidupan, banyak masalah yang terjadi dalam hidup saudara, silih berganti. Kalau musim menuai enak, tapi musim-musim di mana terjadi paceklik gitu ya, musim-musim mengalami kesulitan, kesusahan. Hari ini orang berkata, banyak orang mengalami kesusahan masalah apa? Ekonomi. Nah, apakah Anda berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Halo? Ini doanya orang Yahudi loh, mereka suka mengucapkan ini ketika mereka dalam penderitaan. Dan Yesus di atas kayu salib juga mengatakan hal yang sama. Jadi Mazmur itu nubuatan. Ketika Tuhan mengucapkan ini, bukan dia mengutip kitab Mazmur itu, tidak. Mazmur itu nubuatan. Dan waktu Yesus mengalami salib, dia ucapkan itu. Jadi nubuatan itu digenapi di dalam siapa? Pribadinya Yesus. Pertanyaan tadi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sungkan berdoa kepada Tuhan, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku waktu engkau mengalami pergumulan hidup? Sungkan tidak berdoa gitu? Atau tidak pernah terpikir, iya kenapa tidak doa gitu? Siapa yang pernah bergumul berdoa belum dijawab doanya? Belum dijawab, dan rasanya jauh dari jawaban. Terus Anda berkata apa? Mengapa engkau meninggalkan aku? Halo? Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku ini udah berseru kepada Tuhan, tapi kenapa Tuhan tetap apa? Jauh. Kenapa Tuhan tidak menolong aku? Salah deh kalau kita ucapkan seperti ini. Kita bergumul. Dan ini Tuhan menjerit sungguhan dengan merintih kesakitan. Ya, dia berseru kepada Bapaknya. Tidak main-main Bapak Ibu.
Dia alami sendiri. Dan itu sangat tidak adil. Karena bukan dia yang bersalah, bukan dia yang berdosa. Kenapa dia yang harus menanggung dosa ini? Dia diutus dari surga datang ke dunia, menjelma jadi manusia, hidup di tengah-tengah manusia yang berdosa itu. Dan dia harus menembus dosa manusia. Dan di situ dia berjuang sampai dia mengalami ketakutan juga. Jangan dikira Yesus sudah pernah mengalami ketakutan juga. Dia berdoa itu pasti dengan gentar, dengan ada rasa takut. Berdoa kepada Bapaknya, kalau boleh cawan ini apa? Itu sempat keluar itu kalimat itu Bapaknya. Tetapi pada akhirnya dia berkata, bukan kehendakku yang jadi. Dia tahu kehendak Bapaknya adalah dia harus naik di atas kayu salib itu. Dia harus mati bagi orang berdosa. Dia dibiarkan Allah kesendirian, tidak ada yang menemani. Dia sendiri. Dan itulah sebabnya dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Orang bertanya gini, kalau Yesus itu apa? Tuhan, Yesus itu Allah. Orang bertanya, kenapa ada Allah yang mati? Kalau saudara bertanya ya, loh kamu percaya Yesus Tuhan? Oh ya. Loh Yesus kok mati? Kalau dia Tuhan kok mati? Jadi saudara, Yesus itu Anda harus tahu dulu, dia manusia 100%. Tapi Anda juga harus tahu dia itu Allah 100%. Jadi di dalam pribadi Yesus itu ada dua natur. Natur manusiawi 100%, natur ilahi, natur kealahan 100%. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, saudara tahu kealahannya itu terpisah dari Yesus. Terpisah. Tapi terpisahnya berapa hari? 3 hari aja. Terpisah dari kemanusiaannya. Kenapa? Karena Yesus sedang menanggung dosa manusia. Anda tahu salah satu akibat dosa itu mengadakan pemisahan, perpisahan dari Allah. Adam dan Hawa ketika jatuh dari dosa diusir nggak dari Taman Eden? Diusir. Terjadi ada jurang pemisah. Jadi Yesus waktu naik ke surga, dia mati di atas kayu salib, itu Allahnya otomatis terpisah dari pribadi manusiawinya. Itulah yang membuat dia berseru, Allahku, Allahku, manusia dia, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi dosa itu membuat ini pemisahan, menyebabkan perpisahan antara Allah, kealahan Yesus dengan kemanusiaan Yesus. Terjadi perpisahan. Tapi ingat ya, cuma berapa hari? Setelah itu kembali itu keilahian dia. Dia memang Allah. So kalau dia tidak terpisah dari kealahannya, Yesus sudah akan mati saudara sebagai Allah. Mana ada Allah mati? Yang mati itu siapa? Manusianya. Amin. Amin. Jadi tidak mungkin tuh Allah Yesus mati kalau ada keilahian dia, kealahan dia. Dia Allah. Allah itu kekal. Amin. Kekal dia. Karena itu dia harus terpisah dulu dari manusiawinya. Tapi hanya 3 hari. Sesudah itu dia adalah Allah selama-lamanya. Ya hanya 3 hari aja. Karena dosa tadi itu loh, dia harus tanggung dosa. Dosa membuat apa? Perpisahan. Dosa menyebabkan perpisahan. Jadi kita bisa jawab ya kalau ada orang tanya, kenapa kok Yesus itu mati? Katanya dia Tuhan. Kok ada Tuhan yang mati? Saudara, kalau Tuhan mati dan tidak hidup, apalagi tidak hidup, jangan percaya dia. Sama aja dengan kita. Makanya kemanusiaan Yesus itu hanya 3 hari kemudian terpisah dari Allah, yang kealahannya kembali menyatu dengan kemanusiawinya. Bahkan ketika dia naik ke surga, manusiawinya sudah hilang, udah malah. Yang ada apa? Ilahinya, ya keilahiannya sudah naik ke surga. Haleluya. Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus mengalami yang namanya alon itu dengan penuh kesakitan, harus menanggung penderitaan di atas kayu salib. Belum lagi murid-muridnya loh, murid-muridnya juga apa?
menyangkal. Petrus itu ditulis memang dia menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali dalam Markus pasal 14 ayat 72. Lalu menangislah ia apa? Terseduh-seduh. Kenapa dia menangis? Karena dia sudah menyangkal berapa kali? 3 kali. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Baru dia menangis dengan apa? Terseduh-seduh. Tapi tangisan Petrus itu tidak ada apa-apanya dengan penderitaan Yesus di apa? Di atas kayu salib. Tidak ada apa-apanya. Dan kalau saudara baca ayat 31, sebenarnya murid-murid lain sama aja dengan Petrus. Ayat 31 bilang gini, sekalipun aku harus mati, mereka gaya semua seperti Petrus itu. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, apa katanya? Aku takkan menyangkal engkau. Pret. Dan ditulis lagi kemudian apa? Semua yang lain pun berkata demikian juga. Benarkah mereka tidak menyangkal? Teskis baru 1 orang yang ditanya, baru Petrus saja. Kamu muridnya? Oh bukan. Orang lain tanya lagi, kamu juga kan salah satu murid yang dari logat bahasamu kelihatan. Oh bukan. Oh, kamu kan selalu bersama-sama dengan dia. Ada orang lain lagi tanya, kamu kan bersama-sama dengan dia? Tidak, aku tidak kenal dia. Oh menyangkal. Murid yang lain kalau ditanya dengan pertanyaan yang sama, saya yakin jawabannya juga apa? Sama dengan mereka. Ini Petrus loh. Petrus itu paling cepat bereaksi tuh ya. Petrus dianggap paling berani dan macam-macam, tapi nyatanya saudara, dia menyangkal Tuhan. Makanya Tuhan mengalami apa? Allah sendiri dia. Di mana ya murid-muridku ya? Melihat mujizat yang aku lakukan, mengalami mujizat, pergi bersama-sama, tapi ketika aku harus jalan ke salib, di mana mereka semua? Kok ada yang dekat-dekat? Itu yang Mazmur bilang, Mazmur mesianik. Aku berseru tapi kau tetap apa? Jauh. Tidak ada. Tidak ada yang berada dekat-dekat ketika Tuhan mengalami salib ini. Membiarkan Tuhan sendiri di atas kayu salib itu. Kadang kita punya persoalan gitu Bapak Ibu. Tidak ada yang mendekat-dekat dengan kita karena tahu kita sedang dalam apa? Kesusahan. Tapi begitu saudara dalam kelimpahan, banyak yang dekat-dekat. Halo? Jangan-jangan banyak lagi yang ngaku-ngaku, aku kan sahabatmu. Kapan ya jadi sahabat saya ini? Loh aku dulurmu loh. Dari siapa ya? Dari Adam dan Hawa. Dari Adam dan Hawa, aku dulurmu. Iya, karena dia sudah jadi orang yang apa? Orang yang sukses, bergelimpangan harta. Banyak orang datang, tetapi waktu engkau mengalami kesulitan, pura-pura orang tidak melihat saudara. Di sini sedang bergumul, menangis, berdoa, mungkin berseru, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Teman-temanku juga ikut apa? Meninggalkan aku. Sahabat-sahabatku juga meninggalkan aku. Orang tuaku pun juga ikut apa? Dan tidak ada orang yang mau tahu keadaanku. Itulah waktu di mana aku namanya Allah. Kamu sendiri, Bapak Ibu sendiri, saya sendiri. Tidak ada orang di sekitar kita. Berteriaklah seperti pemazmur tadi, Tuhan, aku sudah berseru, tapi kenapa Engkau jauh Tuhan? Tidak apa-apa kan? Halo? Yesus ucapkan kok ini, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku sudah berseru, tetapi Tuhan tetap jauh. Bahkan dia nambahin, dan tidak menolong. Dan Tuhan tidak menolong. Sedih rasanya ya. Kita dalam pergumulan, kita berteriak sama Tuhan, Tuhan tetap jauh dan tidak apa? Menolong. Pernahkah ngalamin gitu kan? Bahkan sering jangan-jangan. Aduh Tuhan. Terus begitu kita kuat, kita cuma ngomong gini, kalau bukan karena Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi. Kamu begitu biasanya orang bersaksi ya? Semua ini karena Tuhan yang menguatkan. Kalau tidak, aku tidak tahu seperti apa udah ini. Aku ngalami wah. Nah itulah pergumulan hidup saat kita seorang diri. Ya saat kita tidak ada orang yang mau tahu keadaan kita. Ya yang tadinya dekat dengan kita, sahabat kita, kerabat kita,
setiap hari mungkin bersama kita. Waktu kita ada di dalam musibah itu, orang menjauh semua. Allah, kita ngalami namanya apa itu? Allah. Karena Yesus punya pengalaman gini Bapak Ibu. Dia punya pengalaman gini. Dia sekarang ngomong kepada murid-murid. Dia bilang kepada murid-muridnya. Dia ngomong apa? Coba kita coba bersama-sama. Dalam Yohanes 14 ayat 18, 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus mengatakan ini karena dia akan apa? Meninggalkan murid-murid, pergi kemana? Ke surga. Dia menampakkan dirinya kepada murid-murid karena murid-murid sedang di dalam ketakutan. Waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus dikuburkan, tapi waktu dia bangkit, dia menampakkan dirinya kepada murid-murid selama 40 hari. Dan sebelum dia pergi ke surga, dia pesankan ini, kata-kata ini, aku tidak akan meninggalkan engkau. Saudara percaya enggak? Amin. Dia bilang gini, aku tidak akan meninggalkan kau. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai apa? Yatim piatu. Dia tahu, dia alami bagaimana dia waktu dia seorang diri, tidak ada orang di sekitarnya, seperti yatim piatu, tidak punya orang tua, tidak punya saudara, seorang diri alone. Dia pesan kepada muridnya, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan datang kembali kepadamu. Karena murid-murid tahu, ya, Yesus akan pergi kemana? Ke surga. Dia tahu Yesus akan pergi ke surga. Mungkin banyak orang yang pernah mengalami apa? Kesendirian ini. Dan mungkin adalah bilang orang di sebelahmu, kamu salah satunya. Halo? Mungkin banyak orang yang pernah mengalami apa? Alone, kesendirian. Dan bilang orang di sebelahnya, dan mungkin kamu adalah salah satunya. Mungkin. Tapi jangan-jangan memang kamu sedang mengalami apa? Alone, rasanya sendiri. Rasanya sendiri. Saudara, waktu kita mengalami alone, pasti adalah suasana kebatinan yang tidak nyaman. Ada kegelisahan, ada rasa takut, seperti pengalaman Tuhan Yesus waktu dia jadi manusia, sampai dia harus berteriak kepada Bapaknya. Pengalaman yang tidak nyaman menuju salib, pengalaman yang membuat gelisah, pengalaman yang membuat takut, dan pengalaman harus merasakan sakitnya di atas kayu salib itu. Bagaimana perihnya. Dan ternyata ini jadi pengalaman murid-murid juga saat Yesus akan naik ke surga, karena akan berpisah. Nah, perpisahan itu ada lagunya ya. Yang ketangis siapa? Pertemuan atau perpisahan? Pertemuan. Kenapa kita bertemu kalau harus apa? Berpisah. Apa begitu ya? Saudara, jadi saat Yesus akan ke surga meninggalkan mereka, meninggalkan murid-murid, Tuhan bilang gini kepada murid-murid. Pesannya nih Tuhan, karena dia tahu, janganlah apa? Gelisah hati. Nggak enak memang. Suasana alone itu tidak enak, suasana kebatinan yang tidak nyaman, yang kita rasakan gelisah, takut. Sepertinya, waduh, suasana yang tidak mengenakan benar-benar. Dan Tuhan sudah tahu ini, keadaan ini dialami murid-murid. Dia pernah alami juga. Sampai dia harus berteriak kepada Bapaknya. Dia alami dan dia pesankan tadi itu, aku tidak akan meninggalkan kamu. Harusnya murid pegang itu kata-kata itu, amin. Amin. Harusnya dia pegang perkataan Tuhan, bahwa perkataan Tuhan itu ya dan amin, benar adanya. Nanti aku datang kembali. Saudara percaya dia akan datang kembali? Aku tidak akan meninggalkan kau sebagai apa? Yatim piatu. Itu kan kasihan kalau anak-anak yang tidak punya orang tua lagi, mereka dididik di mana? Dimasukkan di mana? Apalagi kalau dia seorang diri. Gimana itu ya? Alonnya bocah itu. Dia mau panggil papa, papanya sudah mati. Dia mau panggil mama, mamanya sudah apa? Mati. Dia mau panggil kakaknya, dia nggak punya kakak. Apalagi kalau dia anak seorang diri. Dan dia tinggal di panti. Kalau pantinya bersahabat, orang memperlakukan dia sebagai anak, bagus. Tapi kalau tidak misalnya, wah, suasana lo.
tidak nyaman. Dan saya percaya Anda pernah mengalami itu kan? Merasa kesendirian dan tidak nyaman. Hati ini gelisah, takut. Dan Tuhan pesan itu, janganlah gelisah hatimu. Waktu kita mengalami alone, saudara, itu seakan-akan gini, seolah-olah, sepertinya tidak ada yang peduli dengan kesendirian kita. Jadi waktu saudara mengalami alone ya, itu seakan-akan seolah-olah sepertinya tidak ada lagi yang peduli dengan kesendirian kita. Bahkan mungkin kita berkata, Tuhan pun tidak peduli dengan aku. Itu Mazmur Mesianik itu mengucapkan, aku udah berseru, engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ya ini suasana alone. Jadi orang mengalami suasana alone itu bahaya, Bapak Ibu. Bisa mengalami kekecewaan yang dalam, dan bisa membuat orang frustasi. Bisa jadi frustasi. Tapi dengarkan ya firman Tuhan tadi, itu satu perkataan Tuhan aja sudah harusnya menyegarkan jiwa kita. Ketika dia berkata kepada murid-murid, aku tidak akan meninggalkan kau sebagai yatim piatu. Artinya Yesus siap jadi Bapa bagi kita semua. Dan Bapa ngerti pergumulan anaknya. Amin. Bapa melihat bagaimana kondisi anaknya, dan Bapa itu pasti bertanggung jawab terhadap anaknya. Ini pesan yang kuat yang diberikan kepada murid, karena murid itu gelisah. Bahkan saudara baca dalam Yohanes 14 itu mereka takut, gentar udah. Wah, galau, pokoknya galau. Biasa bersama Yesus, jalan bersama Yesus, mengalami mujizat bersama Yesus, melihat bagaimana Tuhan bikin mujizat, membangkitkan orang mati, sekarang harus ditinggalkan. Dan mereka berpikir, aduh, gak ada lagi orang yang bisa kita andalkan. Yesus yang selama ini kita puja, yang kita sembah, Yesus yang hebat itu akan meninggalkan kita. Mereka gelisah, mereka alone, dan merasa tidak ada lagi andalan kita. Dia pergi udah, goodbye. Nah itu orang berkata, kenapa kita bertemu? Kalau kita berpisah. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi yang kutangisi pertemuan. Padahal orang sananya ketemu. Lihat aja ya, suami istri yang sudah lama bertahun-tahun hidup bersama, 50 tahun pernikahan sudah dilewati, ketika satu meninggal, sedih banget deh itu. Iya kan? Biasa pergi bareng, biasa duduk bareng, bercanda bareng, minum bareng, makan bareng, semua bareng. Terus satu dipanggil Tuhan. Waduh. Itu kalau burung itu sayapnya sudah satu putus sudah. Lihat orang-orang gambar-gambar yang saya tampilkan, semua dalam kondisi mereka mengalami frustasi mungkin, jangan-jangan. Tapi kalau Anda pegang perkataan firman Tuhan tadi, pesan kepada murid-murid, aku tidak akan meninggalkan kamu, aku tidak akan membiarkan kamu sebagai yatim piatu. Wah, itu harusnya murid berkata, yes, terima kasih Tuhan, engkau tetap jadi Bapa bagi kami. Amin. Oh haleluya. Ini orang hebat juga ngalami Allah. Siapa dia? Ini orang hebat. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9, firman Tuhan berkata begini, Tuhan datang kepada siapa? Elia. Elia, apa kerjamu di sini? Elia, loh, karena Elia itu lari ketakutan, dikejar-kejar sama siapa? Isabel. Karena dia baru aja membantai 450 Nabi Baal. Isabel marah. Saya akan menjadikan dia seperti itu katanya. Elia dicari-cari, dia lari ketakutan itu, pergi ke Gunung Horeb. Tapi di Gunung Horeb frustasi dia, alone dia di sana. Aku ngapain di sini sendiri di gunung ini? Makanya waktu Tuhan datang kepada Elia, ditanya dia, apa kerjamu di sini Elia? Kamu ngapain di sini Elia? Hei Elia, Elia. Dia keluar dan dia beri jawaban kepada Tuhan. Dia bilang apa? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Lihat ini Bapak. Ada orang sudah kerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Allah semesta alam
karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Kemudian dia berkata apa? Hanya aku apa? Seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Aku ini loh berjuang untuk Tuhan. Aku mempertahankan imanku kepadamu Tuhan, tapi mereka ingin mencabut nyawaku. Lari dia kemana? Gunung Horeb. Dia di sana sendirian mengalami Allah. Tidak ada orang lagi yang bersamaku. Nabi-nabi Tuhan yang lain pada kabur, pada jadi nabi Baal dia. Dan Elia berkata, tinggal aku apa? Kalau bisa ditambahin, bayangkan Tuhan, kalau aku juga ikut mereka menjadi nabi apa? Baal. Gimana Tuhan? Pesan Tuhan ini bagaimana mau disampaikan? Ada tugas Elia, dia harus mengurapi siapa itu? Hazael. Jadi raja. Bagaimana ini? Tapi Elia mempertahankan. Jadi saudara, ketika engkau harus tetap kuat walaupun engkau sendiri. Amin. Seperti Elia, dia sendiri, nabi-nabi Tuhan yang lain itu pada meninggalkan Tuhan, ya, meninggalkan perjanjian, meruntuhkan mesbah-mesbah. Nabi-nabi yang bertahan dipateni juga. Dan Elia bilang, tinggal aku seorang apa? Diri. Jadi orang lain kalau meninggalkan Tuhan, aduh, jangan ikut-ikutan. Saudara harus tetap apa? Halo? Halo? Tetap apa? Kuat mengikut Tuhan. Walaupun saudara mengalami namanya ini. Halo? Yesus juga sudah mengalami. Murid-murid mengalami. Nabi hebat juga mengalami. Semua orang mengalami. Dan saudara kembali baca dalam Yohanes 14 itu, ayat 1 dia berkata jangan gelisah tadi. Dan kita baca tadi juga itu, aku tidak meninggalkan engkau. Dan pada ayat 16-17 dari Yohanes pasal 14 itu, aku akan minta kepada Bapa katanya, dan ia akan memberikan apa? Kepadamu seorang penolong yang lain, supaya apa? Ia menyertai kamu sampai kapan? Nah ini, ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Siapa itu? Parakletos, penolong yang lain, Roh kebenaran, Roh Kudus. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini perkataan Tuhan nih. Saudara harus yakin lagi, percaya lagi bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diriku, diam di dalam diriku, katakan amin. Dan ini roh kebenaran yang akan memimpin saya kepada kebenaran. Dan ini adalah roh penolong, menggantikan posisinya siapa? Yesus. Dan tidak kalah hebat, sama hebatnya, sama kuatnya, sama perkasanya, dan sama Allahnya. Amin. Dia adalah pribadi Allah yang lain. Allah Bapa, Allah Putra, dan ada Allah Roh Kudus. Dan Tuhan berkata, dia akan melanjutkan misi menemani kamu. Sampai kapan? Selama-lamanya Bapak Ibu. Jadi sapalah Roh Kudus setiap hari. Mintalah kepada Roh Kudus setiap hari. Dia itu penolong. Amin. Roh Kudus itu penolong yang perlu kita meminta kepada dia. Dia pribadi mengerti juga keadaan saudara. Dia tahu. Dia seperti Yesus juga, seperti Bapa. Dan dia siap menolong kita waktu kita mengalami alone. Dan dia berkata, you are never apa? Alone. Kamu tidak akan pernah sendiri. Katakan amin. Nah, kamu tidak akan pernah sendiri. Itu pesan Tuhan tadi berkata, aku tidak membiarkan kamu menjadi apa? Yatim piatu. Karena apa? Dia kirim roh kebenaran itu. Dia kirim Parakletos itu di tengah-tengah kita, menjadi penolong. Dan dia diam di dalam hidupmu, menyertai kita. Sampai kapan? Selama-lamanya. Ucapkan ini. You are
never alone. Kamu tidak pernah sendirian. Kamu tidak akan pernah apa? Sendirian. Waktu kita ngalami alam ya, Tuhan berkata dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Coba buka Alkitab saudara, kita baca Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Mari ucapkan bersama-sama Ibrani 13 ayat yang kelima. Mulai. Bersama 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Kurang engkau. kompak, ulangi lagi yang keras. 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Iya. Jadi saudara, saya garis bawah ini, kata ini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau alone. Amin. You are never alone, katanya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan apa? Meninggalkan engkau. Berarti ternyata waktu kita merasa tadi seolah-olah sepertinya saya apa? Alone, sendiri, orang meninggalkan saya. Dengar, Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan tidak meninggalkan. Bilang orang di sebelahmu, Tuhan tidak meninggalkan. Jadi kita merasa alone, kita merasa seorang diri, kita berseru kepada Tuhan sepertinya seolah-olah semua meninggalkan kita. Tapi Tuhan bilang gini, enggak. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Yesus itu ditinggalkan Bapaknya berapa hari? Karena kalau tidak, dia menjadi tetap Allah dan tidak mungkin terjadi kematian di sana. Wah, dia Tuhan, kemana ada Tuhan yang mati? Kalau Tuhan mati, film itu film yang salah. Lakonnya kan selalu menang toh. Mana ada lakon mati? Loh, lakon yang mati, Bruce Lee mati. Loh, yang menang penjahatnya. Gimana ceritanya? Selalu lakonnya apa? Kalah. Jadi 3 hari aja. Dan dia bilang kepada tadi murid, aku tidak akan membiarkan kamu apa? Menjadi yatim piatu. Ini loh, saya kirim para kletos ini. Saya kirim ini roh kebenaran. Saya kirim ini roh penolong buat kamu. Akan menyertai kamu selama-lamanya. Dan surat Ibrani berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan apa? Engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi sendirian. Lihat ini saudara. Waktu kita mengalami loh, Tuhan berkata dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat 8. Ayat 8 berkata begini, aku sendiri akan berjalan di depanmu. Katakan amin. Aku sendiri akan menyertai engkau. Katakan amin. Aku tidak akan membiarkan engkau. Katakan amin. Dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut. Dan janganlah apa? Patah hati. Ini, you are never alone. Tuhan bilang, aku tidak membiarkan kamu sendiri. Dia sendiri, Allah sendiri tidak mau saudara sendiri. Karena kalau saudara sendiri, saudara tidak kuat. Saudara frustasi, saudara kecewa, dan saudara mungkin jangan-jangan apa itu? Gantung diri di pohon, ciplukan. Aduh, yang mati bukan saudara, yang mati pohon, ciplukannya saudara. Keinjek-injek sama saudara. Dan aku tidak akan membiarkan kamu, katanya. Aku sendiri, dia bilang kepada orang Israel itu, aku sendiri, dan aku sendiri. Bukan siapa-siapa. Jadi besarkan hatimu, jangan takut menghadapi semua beban hidupmu, katakan amin. Karena ada Allah yang selalu bersama kita. Pengalaman Daud, dia bilang gini, sekalipun aku berjalan, apa katanya?
Nah ini lembah, sekarang dia masuk dalam lembah kekelaman. Dia takut enggak? Enggak. Kenapa dia enggak takut? Dia tahu ada Allah yang beserta dia. Dia tidak dibiarkan oleh Tuhan berjalan apa? Sendiri. Dia ngerti, sekalipun ini bahaya ini, lembah kekelaman, bayang-bayang maut, bahaya mengancam. Dia bilang, aku tidak takut. Dan itu pesan Tuhan. Jangan takut, jangan takut, jangan gelisah hatimu, jangan gentar, sebab aku menyertai kamu. Aku kirim Parakletos itu menolong kamu, membawa kamu kepada kebenaran. Daud mengalami juga, dan dia yakin kepada Tuhannya. Sekalipun katanya, aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, dia bilang gini, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Itulah dia tumbangkan Goliat, si raksasa itu, karena dia bilang ada Tuhan yang besertaku. Amin. Amin. Aku tidak takut bahaya. Sekarang Bapak Ibu, apa pergumulan, apa masalahmu? Dengar, engkau tidak sendiri. Kalau orang lain tidak mau tahu, tidak apa-apa. Orang tua tidak mau tahu, tidak apa-apa. Siapapun yang tidak mau tahu di sekitarmu, tidak apa-apa. Tapi Tuhan tidak mau. Dia tidak mau membiarkan engkau sendiri. Dia bilang, tidak, aku menyertaimu selama-lamanya. Aku diam di dalam hidupmu selama-lamanya. Dan dia pesan, sekarang jangan pernah kamu takut. Katakan amin. Karena engkau tidak sendiri. Mari kita bangkit berdiri bersama. Ini ada menarik, Liverpool. Di pintu gerbangnya itu, klub ini saudara ditulis gini, you will never walk alone. Ya, kamu tidak akan pernah berjalan sendirian. Hebat ini, dia bikin slogan. Loh, kenapa ini dia dapatkan slogan ini sudah? Kamu tidak akan pernah berjalan seorang diri katanya. Tidak, kami ada bersamamu, teman-teman mereka semua itu. Kita ada bersama, penonton itu, supporter. Dia bilang kami bersama. Apalagi lebih daripada itu saudara, ada siapa? Ada siapa? Ada Tuhan yang bersama kita. Kalau ini mungkin mereka hanya berharap, tulisan ini mereka berharap teman-teman mereka di sekitarnya menemani klub Liverpool di mana mereka bertanding, maupun mungkin di negara lain. Dia datang di sana, pendukungnya bilang, kami tidak biarkan kamu jalan apa? Berjalan sendiri, kami ada bersamamu. Supporter menyemangatin kau, itu manusia aja. Bayangkan Tuhan lu yang menyertai kita. Amin. Dia hanya berharap mungkin dari pendukung itu, supporter, donatur dan sebagainya. Ayo, kami tidak akan membiarkan kamu sendiri, kami ada bersamamu. Kita jalan bareng-bareng. Dan Tuhan juga tadi berkata, aku tidak biarkan kamu apa? Sendirian. Aku tidak mau membiarkan kamu menjadi yatim piatu. Aku ada bersamamu. Aku menyertaimu sampai kepada kesudahan. Tuhan memberkati.